124 kasus di Provinsi Bali. Oke. Itu yang terlapor saja. Oke. Ya. Jadi memang sekarang pun kan dibatasin, maksudnya kita harus mampu memberikan pembatasan itu. Memang di negara kita belum ada ketentuan, tapi kalau di negara lain sudah. Kejahatan seksual maupun kejahatan di dunia digital itu sudah ada, malah ada departemennya kalau di Kementerian Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semeton ASN dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Farida Mertasari bisa menemani rekan-rekan semeton ASN dimanapun semeton berada di ruang podcast BKPSDM Provinsi Bali dengan tagline ASN Bali Bisa. Tentunya hari ini Rabu 19 Maret 2025, tidak terasa kita sudah sampai di podcast BKPSDM Provinsi Bali episode ke-5 yang tentunya kali ini juga membawakan topik yang sangat menarik dan pastinya akan memberikan manfaat yang sangatlah luar biasa untuk kita semua. Tema hari ini adalah perlindungan anak di dunia online. Nah, tentunya untuk membicarakan topik tersebut saya tidak sendiri. Hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang kece dan luar biasa yang akan menemani kita kurang lebih 1 jam ke depan di podcast ASN Bali Bisa ini. Jadi ada yang bisa tebak hari ini saya sudah bersama siapa? Tentu saja sudah dengan Ibu Luheti Veronica SEMM. Jadi Ibu Heti ini saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Halo, selamat pagi ya. Biar semangat pagi ya Mbak Eti ya. Betul. Halo Mbak Eti, apa kabar? Baik, Mbak Farida. Om Swastiastu dulu ya. Om Swastiastu. Selamat datang Niki di kantor BKPSDM Provinsi Bali. Jadi apa kabar nih Mbak Eti sejauh ini? Alhamdulillah, syukurnya sehat. Nah, Okay. Ya, yang penting kita tetap semangat ya menghadapi hari-hari yang tentu saja nggak gampang ya. Oke, jadi supaya tetap semangat pagi ya. Tadi berangkat dari mana nih Mbak Eti? Saya dari Pemogan Dari tadi berangkatnya, Pemogan. ya. Karena Macet UPTD-nya ada di Pemogan. Oke, di jalan lancar, macet? Ya sedikit traffic sih, memang biasa kalau umpamanya daerah di sana karena memang banyak padat ya, kawasan yang padat penduduk gitu. Dan lokasi kantornya juga cukup di kawasan yang trafficnya tinggi, jadi ya lumayan padat sih. Oke, tapi yang penting lancar ya sampai di kantor di sini ya. Oke, kesibukan akhir-akhir ini Mbak Eti apa nih kalau boleh saya tahu nih di UPT? Iya. Karena sesuai dengan tupoksi kami, jadi penanganan kasus, kemudian kita ada pendampingan kasus, kemudian ada menerima pengaduan juga, melakukan mediasi kasus perempuan dan anak gitu. Mbak Farida sebelumnya sudah pernah dengar kalau Pemprov punya UPTD BPA? Nah, ini sebenarnya kesempatan dan momen yang seru banget buat saya karena hal baru banget nih Mbak Eti sebenarnya buat saya juga. Jadi sekalian saya mau cari tahu gitu. Oh iya. Oke, jadi itu tadi berarti menangani berbagai kasus-kasus terkait dengan yang objeknya di sini adalah anak-anak dan perempuan seperti itu. Betul ya. Oke, baik. Berkaitan dengan itu ya Mbak Eti ya. Ini mungkin saya ingin disclaimer dulu gitu ya, karena topik yang akan kita bicarakan sekarang ini bisa dikatakan adalah salah satu topik yang sensitif begitu ya Mbak Eti ya. Jadi memang tetap perlu kita suarakan seperti itu karena akan penting sekali untuk kita ketahui karena memang mendasar banget dan juga bisa menjaga begitu ya anak-anak di Provinsi Bali seperti itu khususnya gitu ya. Oke, Mbak Eti, sebelum kita masuk gitu ya ke dalam topik, mungkin saya ingin tahu kalau misalnya sejauh ini gitu kasus-kasus yang ditangani seperti itu tuh seberapa besar sebenarnya jumlah kasusnya itu yang terjadi di Provinsi Bali sekarang ini?
berdasarkan data dari Simponi Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun lalu terdapat 524 kasus di Provinsi Bali. Itu yang terlapor saja. Ya, jadi memang kasus kekerasan ini ya seperti sudah diketahui banyak orang, sedikit yang mau melaporkan gitu. Jadi kebanyakan masih disembunyikan, kemudian masih ada perasaan malu, masih ada perasaan takut untuk melapor gitu. Jadi memang kecenderungan untuk speak up seperti itu yang sulit ya, yang terjadi di lapangan gitu ya. Iya, betul. Itu makanya kami dari Dinas Sosial Provinsi Bali dalam hal ini ada satu bidang, ya bidang perlindungan anak, dan kami di UPT Perlindungan Perempuan Anak yang memiliki tupoksi menangani kasus itu kita seringkali harus selalu mengupdate bahan-bahan untuk materi sosialisasi. Jadi supaya anak-anak ini terbiasa untuk menyuarakan apapun yang terjadi pada mereka begitu. Karena kan berbeda ya, anak zaman sekarang dengan zaman saya dulu itu beda gitu. Jadi seperti yang tadi Farida sampaikan, ya mengenai perlindungan perempuan dan anak ini memang tidak gampang karena kita menghadapi generasi yang berbeda. Jadi anak-anak sekarang, mungkin kalau zaman saya itu yang namanya kita sosialisasi tentang hak anak hampir nggak ada ya. Minim gitu ya. Sangat minim. Tapi kalau anak-anak sekarang mereka sudah tahu, saya ini punya hak loh untuk berekreasi. Saya ini punya hak loh untuk didengarkan pendapatnya dalam keluarga. Itu anak-anak sudah tahu karena kami kampanyekan itu sedari mereka kecil. Jadi artinya gambaran seperti apa anak-anak saat ini berkembang sudah sangat jauh berbeda gitu ya Mbak Eti, dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya, baik. Mungkin saya ingin melihat sekarang kan sesuai dengan temanya tadi gitu ya. Mungkin saya ingin memperjelas gitu ke Semeton ASN. Jadi tema kita kali ini adalah perlindungan anak di dunia online gitu. Jadi ini memang tidak lepas gitu ya dari kemajuan teknologi gitu ya Mbak Eti ya. Yang artinya memang ibarat mata pisau gitu, membawa di dampak positif maupun negatif gitu. Nah, terhadap kemajuan teknologi ini kira-kira imbasnya terhadap anak-anak ini seperti apa ya Mbak Eti kalau di dunia online itu? Ya, tentunya kita lihat dari banyaknya kasus gitu. Jadi dari Kementerian PPA juga ada merekod beberapa kasus terkait kekerasan seksual berbasis gender, atau kita sebutnya KGBO, kekerasan gender berbasis online. Itu mulai banyak terjadi karena anak-anak itu tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan informed consent atau mengendalikan upaya penelusuran. Jadi begitu mereka berinteraksi dengan internet gitu, sebaiknya orang tua sudah harus aware bahwa mereka yang seharusnya menjadi tameng terhadap upaya perlindungan. Jadi ketika kita siap untuk memberikan gadget kepada anak-anak, kita juga harus siap dengan segala resikonya gitu. Mungkin Mbak Farida tahu bahwa algoritma media sosial itu tentunya ketika mereka sudah terbiasa melihat hal-hal yang tidak baik akan terus berulang. Dan ini memungkinkan anak-anak ini menghadapi dua hal. Anak-anak bisa menjadi korban atau sekaligus anak-anak bisa menjadi pelaku. Ya, jadi yang saya tangkap dari gambaran Mbak Eti tadi, memang kalau sekarang ini PR orang tua jauh lebih besar berarti ya Mbak Eti ya, kaitannya dengan parenting, pola asuh kepada anak-anak seperti itu ya. Nah tadi disebutkan bahwa berbagai macam bentuk kejahatan seperti itu mungkin terjadi di online. Kira-kira apa aja itu Mbak Eti bentuknya biasanya? Kalau bentuk-bentuk kejahatan anak itu ada kita punya banyak berbagai bentuk ya. Salah satunya mungkin ada pelecehan seksual atau ada doxing, ada sex sorting, itu banyak. Jadi mereka digunakan gambarnya untuk upaya monetisasi juga bisa. Jadi itu masuk dalam ranah eksploitasi anak. Gitu. Jadi kalau umpamanya sekarang ini yang Mbak Farida lihat biasanya fenomenalnya tentang anak-anak seperti apa? Video atau unggahan seperti apa? Beberapa kali memang di sosmed itu di FYP gitu ya Mbak ya bahasanya kalau sekarang
entah itu di beberapa sosial media gitu. Misalnya ada mungkin semacam yayasan gitu, dia memposting foto untuk open donation memang. Jadi memang ada rasa kasihan gitu ya kita ya selaku yang melihat fotonya. Aduh, kondisinya kok kayaknya banyak sekali mungkin bayi-bayi, anak-anak yang difoto gitu. Memang respon pertama saya adalah kasihan melihat itu gitu. Rasanya memang ingin berdonasi gitu jadinya. Nah, seperti apa sebenarnya? Sekalian ini saya menyampaikan jadi kami sebenarnya dari dinas sosial itu kita selalu menyampaikan ini kepada siapapun yang mau berdonasi. Jadi sekarang ini kemiskinan kemudian penelantaran itu yang sering dieksploitasi karena itu gampang mendatangkan uang. Ya, itu salah satu bentuk eksploitasi anak. Seperti tadi di satu yayasan ada banyak anak-anak. Seharusnya jangankan mengekspos anak, wajahnya itu harus ditutupin. Gitu. Karena yang sering kali kita tidak sadari Mbak ya, tidak bahwa sadar. itu sesuatu yang penting. Iya, dan memang kalau pesan saya kepada Mbak Farida kemudian teman-teman ASN yang lain, kalau mau berdonasi tapi pastikan donasi Anda itu tepat kepada yayasan atau kepada tempat yang tepat gitu. Karena jujur saja kasus open donasi kemudian pengumpulan uang barang ini banyak memang terjadi, dan kadang-kadang dilakukan oleh influencer. Influencer juga. Yang artinya notabene pengikutnya sudah banyak ya. Iya, betul. Dan memang kami itu menjadi salah satu tugas kami untuk mengawasi itu ya, karena kami sendiri kalau umpamanya tidak ada pelaporan, kemudian tidak ada warning dari masyarakat, itu mungkin karena banyaknya yang harus kami tangani dari mulai kelahiran sampai kematian ya, urusan sosial itu kan selama masih ada manusia ya akan tetap ada permasalahan sosial. Jadi dengan adanya pelaporan dari masyarakat, kemudian pengawasan dari berbagai pihak, kita berharap meminimalisir adanya donasi-donasi yang tidak berizin. Baik. Jadi artinya memang di lapangan itu ada banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam hal open donation yang sebenarnya kan kegiatan buka donasi itu kan suatu yang judulnya itu sosial ya. Artinya orientasinya sangat sosial untuk suatu kebaikan gitu. Tapi ternyata itu pun dimanfaatkan untuk kepentingan oknum seperti itu ya Mbak. Baik. Kemudian terhadap artinya pihak-pihak yang memang sudah terbukti gitu ya, tidak berizin dan sebagainya, seperti apa perlakuan atau tindakan yang diberikan ke mereka ini? Kalau memang yang bersangkutan terbukti untuk melanggar hukum, itu sudah pasti nanti kita akan bikinkan pelaporannya. Jadi eksploitasi anak seperti tadi mengunggah video anak, kemudian mengunggah foto anak tanpa izin, itu salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Gitu. Sebenarnya pelanggaran hak anak, apalagi dengan adanya digital ini semakin banyak ya. Mereka mulai mencari korban itu dari ranah game online biasanya pertamanya. Ya, seperti apa bentuknya kalau di game online ini Mbak? Jadi kalau Mbak Farida tahu mungkin game yang waktu ini tenar kan Roblox ya. Nah kalau Roblox itu biasanya mereka nanti dapat koin nih. Kalau untuk main mereka perlu Robux ya. Biasanya mereka akan menawarkan itu gratis dulu ke anak-anak. Semacam iming-iming. Iya, diiming. Itu kita bilang itu bujuk rayu, dan biasanya hal-hal seperti itu sudah targetnya umpamanya anak dia sudah tahu, sudah hafal. Jadi pertama diajak mabar dulu sama-sama. Kemudian ditawarin, "Kamu mau nggak Roblox gratis?" Pasti dong anak-anak mau gitu. Pertama dipancing dulu. Hampir sama seperti narkoba seperti itu. Jadi dipancing dulu, kemudian ditambah lagi, ditambah terus Robloxnya, tapi dengan syarat kamu harus kirimkan foto gitu. Anak-anak kan nggak tahu. Seperti saya sampaikan tadi, dia belum memiliki kemampuan untuk memberikan semacam informed consent terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Artinya ketika anak ini belum mampu seperti itu memberikan informed consent, persetujuan atau mungkin melakukan penolakan gitu ya terhadap hal yang artinya ditawarkan seperti itu tuh. Jadi memang reaksinya atau dinamikanya di anak-anak ini, apakah mereka menyadari gitu Mbak bahwa mereka ini adalah korban seperti itu? Seperti apa Mbak? Kadang-kadang mereka nggak sadar. Mereka beranggapan karena temannya begitu dan tidak apa-apa, saya juga tidak apa-apa seperti itu.
Jadi itu yang kita bilang kenapa upaya perlindungan anak itu kita harusnya mulai dari sedini mungkin, dari mulai persiapan pasangan itu akan menikah, kemudian mereka harus berpikir ketika mereka menikah dan kemudian mereka punya anak, mereka harus sudah siap meluangkan cukup waktu untuk mendidik anak, mengawasi anak, termasuk pemakaian gadget. Oke, artinya rangkaian proses untuk kita kemudian berkeluarga. Jadi dimulai dari pranikah, gitu ya, edukasi pranikah ya biasanya istilahnya. Itu pentingnya peran keluarga di sana. Peran keluarga, oke. Baik, tadi saya tertarik gitu ya dari statement Mbak Hetty gitu, bilang bahwa memang sedini mungkin peran keluarga di usia bahkan pada saat belum memulai pernikahan gitu ya, sudah mulai diproses itu untuk edukasinya gitu. Nah jadi yang namanya kategori anak-anak ini sebenarnya di usia berapa ya Mbak Hetty ya? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu pengkategorinya dari mulai 0 tahun, dari mulai kehamilan, ya, itu sampai umur 18 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di atas usia itu sudah bukan masuk kategori anak. Gitu. Oke, baik. Ya. Nah, terhadap rentang usia itu ya Mbak Hetty ya, artinya biasanya yang jadi korban ini tuh di usia berapa saja ini Mbak Hetty? Nah, kalau di usia itu bermacam-macam Mbak Farida. Oke. Jadi dari mulai bayi pun bisa. Bayi? Ya, dari mulai bayi. Ada beberapa kasus yang kami tanganin itu bayi menjadi korban pelecehan seksual gitu. Ada. Jadi kita tidak tahu pada saat apa pelaku itu ke-trigger. Ya, jadi jangan dianggap umpamanya kita memposting foto anak kita sedang belajar merangkak. Kita nggak tahu pelaku itu nanti ke-triggernya, umpamanya dia lihat dia melihat paha anak kecil gitu. Kita nggak tahu. Karena itu biasanya pelaku kayak semacam pedofil ini biasanya adalah mereka itu adalah korban dari yang sebelumnya. Berarti ini kalau saya membayangkan, saya sebagai parent ya agak overthinking ya Mbak ya. Karena jadinya ngerasa bahwa kurang aman gitu ya. Artinya lingkungan tuh rasanya tidak aman gitu. Nah jadi kalau misalnya dari sisi orang tua ini Mbak melihat artinya gambaran bahwa kalau di online itu seperti itu. Bahkan pun kadang saya mungkin mengamati teman-teman mungkin punya baby, punya anak, pengen mengupload gitu ya, mengekspos anaknya di sosial media. Kadang memang agak masih debatable ya kalau di lapangan apakah sebenarnya mengupload foto anak itu oke nggak sih gitu. Nah, seperti apa tanggapan Mbak Hetty terkait fenomena itu Mbak? Kalau menurut saya kalau bisa itu diminimalisir untuk mengupload foto anak gitu. Jangan lupa mereka juga punya hak untuk dilindungi. Bukan cuma pemenuhan ego kita sebagai orang tua gitu. Pengen anaknya terlihat, kemudian kita sebagai orang tua mungkin itu salah satu bentuk prestasi atau bagaimana ketika anak. Tapi kita juga mempertanyakan, apalagi ketika dia sudah berumur 7 tahun, itu kan pikiran kritisnya sudah mulai tumbuh. Setidaknya ditanya, nggak apa-apa ya adik, mama upload foto adik gini gitu. Karena itu bagian dari apresiasi ke dirinya gitu. Dan jangan salah, kami di Dinas Sosial itu di bidang perlindungan anak, di UPT PPA dan kemudian dari Kementerian PPA itu mengembangkan berbagai sarana edukasi kepada anak-anak. Mulai dari lagu, kemudian game, kemudian berbagai sarana edukasi. Itu untuk menarik anak-anak, karena anak-anak sekarang dengan adanya dunia digital ini mereka itu cuman konsentrasinya tidak lebih dari 20 detik. Ya, jadi mereka tuh kalau umpamanya mau minta konsentrasi mereka, kita harus bikin sarana edukasi yang semenarik mungkin dengan melibatkan mereka. Ya. Kalau sejauh ini, kalau dari Mbak Hetty dari UPTD sekarang, apa aja misalnya program-program yang sudah dikerjakan Mbak terkait dengan membuat sarana edukasi itu? Kita sering dilibatkan terutama ketika MPLS. Ya, itu dari mulai biasanya kita pisahkan nih materinya, anak kelas 1 sampai kelas 3 itu biasanya materinya mereka minta bullying. Gitu. Bullying itu kita nggak ngasihnya nggak berupa tayangan PPT, nggak. Kita kasih lagu, kemudian mereka kita mintakan pendapatnya mereka, lagu ini bagaimana gitu. Kemudian banyak kok lagu-lagu di YouTube atau di
Spotify tentang perlindungan anak itu sudah banyak dengan bahasa Sederhana anak ya, gitu ya. sesuai dengan mereka. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 mulai materi mengenai edukasi seksual itu mulai kita berikan. Jadi sebenarnya sedini mungkin itu apa yang tidak boleh disentuh, apa yang boleh itu mereka sudah tahu. Nah itu biasanya Mbak ya kalau sekarang kan di pundak apa boleh disentuh atau tidak. Mereka lebih sensitif anak-anak sekarang dan kita juga harus menghargai privasinya mereka. Ya mereka sudah mulai sadar diri gitu. Karena perkembangan anak-anak itu beda. Dia akan nurut ke orang tuanya itu hanya sampai umur 7 tahun biasanya. Nah sisanya itu gimana? Sisanya itu dari umur 7 tahun sampai dia 12 tahun ini dia nurutnya sama gurunya. Pernah nanti pas masa-masanya itu pasti ada nih anak-anak yang karena kita sering konseling di UPT itu ada kami punya 2 psikolog, jadi 2 psikolog klinis, kemudian kami punya konselor psikolog juga. Itu kalau kita sering konseling mereka sering cerita kalau gurunya bilang begini A, ibunya ternyata bilang B gitu. Contohnya yang simpel kayak di sekolahnya sudah dilakukan pemilahan sampah gitu. Kemudian di rumahnya nggak dipilah sampahnya, pasti dia ngasih warning ke orang tuanya, kok nggak dipilah ya, di sekolah dipilah gitu. Nah kita sebagai orang tua harus mau juga mengkoreksi, oh iya benar harusnya dipilah sampahnya gitu. Jadi harus ada kesesuaian antara di sekolah dan di rumah. Itu pun sama ketika bullying terjadi, itu biasanya itu karena dia biasa melihat kekerasan itu di rumah. Kemudian dia menganggap menormalisasi kekerasan itu, dia anggap itu biasa karena buktinya bapaknya tidak dia apa-apain ketika dia bapaknya memukul ibunya. Jadi semacam menganggap hal itu sesuatu yang wajar gitu ya. Dan ketika itu terjadi di lingkungan sekolah, jadilah itu namanya bullying. Jadi makanya hal-hal yang begitu yang dari kami itu biasanya kita kembangkan terus karena anak-anak ini bergerak lebih cepat. Ya, jadi kami pun dengan beberapa LSM seperti EKPAT, kemudian kami juga dengan SafeNet, dengan berbagai kementerian itu kita jadi bekerja sama terkait dengan perlindungan anak di dunia digital karena ini memang sangat-sangat urgent diperlukan gitu. Karena orang tua sekarang juga sibuk gitu. Nah itu sebenarnya yang kalau saya amati gitu ya Mbak ya, tantangannya itu bahwa orang tuanya sibuk. Tapi itu tadi ada tuntutan bahwa kita memang perlu memperhatikan lebih gitu ya Mbak ya. Nah kemudian pertanyaan saya nih Mbak Eti, tadi kan disebutkan bahwa ketika sampai di usia 7 tahun gitu ya, yang memang significant others yang sangatlah punya peranan besar adalah orang tua gitu. Kemudian ada lingkungan, ada peer, teman-temannya gitu ya. Nah kemudian ketika kita jadi orang tua nih, gimana nih caranya Mbak memastikan, mungkin kan kita nggak bisa ngontrol sama 24 hours kayak 24 jam gitu. Nah itu agak sulit gitu. Kemudian kita sadar dia sudah mengenal teman-teman, lingkungan. Nah, apa yang bisa kita bekali nih Mbak kalau dari pertama kali itu sebelum kita memberikan gadget itu, pertama kita harus pastikan bahwa kita sudah memberikan benteng yang cukup untuk anak-anak kita. Bentengnya itu apa yang dia tidak boleh lakukan, kemudian apa yang dia boleh share, apa yang tidak boleh share, itu anak-anak lebih sensitif. Diskusikan penggunaan gadget itu dengan anak. Jadi minta pendapatnya dia, kenapa? Jadi kita melarang dengan satu alasan yang jelas gitu. Memang beda anak-anak sekarang tipikalnya lebih kritis ya gitu. Jadi kita sebagai orang tua pun harus lebih banyak belajar lagi, terutama tentang parenting. Makanya kelas parenting itu selalu penuh biasanya. Iya ya, parenting kekinian itu banyak peminat sih, banyak yang overthinking gitu. Jadi kalau kita memang sudah mau memberikan gadget, dan sekarang pun kan dibatasin, maksudnya kita harus mampu memberikan pembatasan itu. Memang di negara kita belum ada ketentuan, tapi kalau di negara lain sudah ada yang 16 tahun baru boleh gitu. Kalau di negara kita kadang karena ya kita tahu kesusahan mencari pengempu ya kalau di Bali ya. Jadi yang ngempu akhirnya handphone gitu. Nah kita nggak tahu disusupin kayak sekarang contohnya kalau remaja sekarang itu mereka lagi musimnya anime. Anime. Nah jangan ditanya apakah anime itu aman atau tidak, ya kita yang harus tahu.
Jadi kita yang harus senantiasa cek, kakak lihat apa, kakak belajar apa, gambar apa. Itu biasanya kalau umpamanya kita perhatikan gitu, jadi semacam ada warning juga untuk dia gitu. Tapi tetap yang pertama itu dia harus jadi ini ada dua sisi. Pertama anaknya harus disiapkan, ya. Kemudian juga orang tuanya, kita harus punya waktu untuk berbicara masalah penggunaan gadget. Jadi memang proaktif ya, seperti kata Mbak Yati tadi. Tontonan anak ini sebelum anaknya nonton, berarti si orang tua harus nonton dulu dong, Mbak? Iya, kalau perlu nontonnya sama-sama, kalau ada waktu. Dan memang harus ada waktu. Kalau kami di DP3A itu sering bilang kalau dulu ada istilahnya 6 to 9 ya, jam 6 sampai jam 9 itu tolong lepasin gadgetnya orang tua. Walaupun itu susah, sangat susah. Jujur saja kadang-kadang kan kita kan karena kita sudah ada kantor virtual, yaitu disposisi kan jam-jamnya jam-jam rawan disposisi ya gitu, karena kecepatan itu. Tapi kalau bisa memungkinkan, kita selalu bilang bikin family time yang memang bisa diajak diskusi anak-anak mengenai gadget. Kemudian supaya mereka tetap mau cerita dan tetap mempercayakan kalau keselamatannya mereka, kita sebagai orang tua menjamin itu. Karena ketika anak sudah umur 12 tahun, dia akan sangat tergantung dari teman-temannya. Ya, apa kata temannya itu yang dipercaya gitu. Jadi memang sepanjang waktu ya, Mbak ya. Tugas orang tua itu memang sepanjang waktu gitu. Jadi saya ingin kembali lagi tadi ke, kalau misalnya kita bicara soal kejahatan seksual seperti itu ya di dunia online, yang juga tadi katanya banyak bentuknya gitu ya, Pak ya. Ada bullying secara online seperti itu ya, ada grooming gitu istilahnya, Mbak. Nah, artinya kan korban ini di kalangan anak-anak gitu ya. Nah, kemudian ketika memang sudah terjadi gitu case-nya, kasusnya, sudah ada korbannya, seperti apa perlakuan atau kita mengatasi itu, Mbak Eti? Yang pertama itu kita ajarkan anak-anak itu supaya berani speak up. Nah, itu dulu. Ya. Kalau di kami punya forum anak daerah. Jadi anak-anak pun itu bisa menjadi bagian dari pembangunan. Caranya mereka jadi sebagai 2P. Jadi sebagai pelopor anti kekerasan dan sebagai pelapor. Ya. Jadi anak-anak bisa berperan di sana. Sebagai pelopor, dia itu tidak melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Kemudian dia sebagai pelapor, dia akan melaporkan ketika ada bentuk kekerasan yang dia lihat. Ya, jadi anak-anak kita berikan peran di sana. Ya, jadi setelah kalau umpamanya ada penanganan kasus, kalau terjadi di lingkungan pendidikan, kita sudah ada Permendikbud 46 tentang setiap sekolah harus membentuk satuan tugas untuk penanganan kekerasan. Setiap sekolah. Dan memang di provinsi sudah ada juga, jadi penanganannya lewat Satgas PPKS sebutnya. Kemudian orang tua bisa melaporkan ketika ada perubahan perilaku anak. Nah, perubahan perilaku kan hanya bisa diamati ketika kita benar-benar intens sama anak. Benar-benar, Mbak. Untuk proses mendeteksinya itu seperti apa misalnya itu, Mbak? Contohnya biasanya anak kita tidak pernah mengunci handphonenya. Tiba-tiba handphonenya di password nih. Nah, kita mesti tanya, kenapa handphonenya di password? Ada apa? Adakah privasinya mereka yang kita langgar? Gitu loh. Nah, itu kita jadi ada istilahnya kalau di kami itu kita bilang komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Jadi orang tua jangan selalu merasa benar, anak pun begitu, harus diajarkan gitu. Nah, kalau dulu-dulu kan rasanya kebanyakan memang ketika ngobrol sama orang tua tuh didikte gitu ya, dijudge gitu ya. Terus sebenarnya khawatir dijudge, jadi untuk speak up itu rasanya sulit. Kita yang orang dewasa aja kadang gitu ya, Mbak Eti ya, sulit untuk menyuarakan isi hati gitu, apalagi di anak-anak gitu. Nah, itu mungkin PR baru ya. Berarti tadi disebutkan oleh Mbak Eti, mendeteksinya itu adalah dengan misalnya perubahan perilakunya itu disadari oleh orang tuanya gitu ya, Mbak Eti ya. Nah, kemudian ketika memang terdeteksi ini ada something yang kurang beres gitu, seperti apa kemudian langkah yang bisa diambil? Orang tua sebenarnya kalau di kami itu kita banyak sarananya. Ada di BKKBN juga ada, itu ada yang namanya
konseling untuk parenting itu ada. Okay. Itu bisa dikonsultasi. Tidak serta merta setiap kasus itu langsung kita bawa ke kantor polisi nih takutnya gitu. Enggak. Itu sarana pelaporannya banyak gitu. Okay. Jadi kita harus merubah stigma. Kalau orang dulu kan, aduh pergi ke psikolog ini berarti dia ada sesuatu nih. Okay. Kalau sekarang harus dirubah stigmanya. Jadi ketika memang kita melihat ada sesuatu yang nggak beres, untuk itulah ada UPTD PPA. Jadi sebagai sekedar informasi gitu ya, di Provinsi Bali ini sudah ada 9 UPTD PPA. Jadi di setiap kabupaten kota sudah ada. Dan memang itu memang harus ada. Harus ada bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kita inginnya dengan adanya UPT PPA ini kanal pelaporannya semakin banyak. Kita banyak sekali kanal pelaporan dan banyak sekali lagi LSM yang peduli terhadap perlindungan anak di dunia digital ini. Karena memang ini memang menjadi PR kita sama-sama, tidak hanya dinas sosial, tidak hanya kami di UPT PPA, tapi jadi PR bersama. Karena mulainya bermula dari keluarga, kan pertamanya. Jadi kalau pola asuh dari keluarganya itu benar gitu, hal-hal yang itu bisa diminimalisir. Jadi memang kalau saya menangkap tadi, asal itu dari keluarga gitu ya, dari keluarga inti itu artinya akar dari semua hal gitu ya Mbak. Jadi kalau di sana beres, di sana harmonis gitu, jadi bisa berefek hal baik juga untuk anak-anak. Seperti itu ya Mbak Eti ya. Oke. Nah, seperti apa sih dampaknya gitu ketika memang masalah-masalah semacam ini tuh tidak tertangani misalnya di anak-anak? Mungkin dari orang tua nggak notice. Seperti itu gimana Mbak? Kemungkinan ketika nanti dia dewasa, dia ketika dia sudah bisa menentukan sesuatu dan dia merasa apa yang dia lakukan waktu dia kecil itu adalah benar, dia bisa menjadi pelaku dan nggak akan pernah selesai kalau kayak gitu kan. Artinya si korban ini ketika tidak tertangani, traumanya itu dia bisa menjadi pelaku karena dia tidak mampu mengelola trauma terhadap masalah-masalah mental yang dihadapinya. Ketika dia menjadi korban, dia notice dia menjadi korban. Jadi ketika seorang anak dia menjadi korban, kadang-kadang dia itu tidak sadar kalau dia menjadi korban. Nah titik kritisnya malah di situ ya Mbak? Iya, jadi menyadarkan bahwa dia menjadi korban itu susah kadang-kadang. Jadi karena kadang-kadang, contohnya kayak kami menyadarkan bahwa pekerja anak itu adalah satu hal yang dilarang. Kenapa itu dilarang? Karena ketika anak-anak itu sudah tahu uang, dia nggak mau belajar Mbak Farida. Seperti itu Mbak? Iya, karena dia nggak mau belajar gitu. Susah karena ketika dia sudah tahu uang, nanti saya belajar, saya juga mencari uang. Efeknya, nah kita bisa bayangkan Indonesia emas yang kita gadang-gadang itu tidak akan tercapai karena memang generasi yang bagus adalah generasi yang literasinya, kemudian pendidikannya itu bagus karena hanya pendidikan yang merupakan ujung tombak ya dari penanganan kemiskinan dan pendidikan itu bisa merubah pola pikir, merubah perilaku juga gitu. Jadi ini memang kompleks ya Mbak ya. Artinya sangat terkait dengan aspek-aspek yang lain jadinya ya. Betul. Saya merasa dapat insight baru nih Smatan ASN ya dari Mbak Heti juga. Mbak Heti. Jadi kalau misalnya tadi kan kita lihat interaksi anak-anak di dunia online gitu ya namanya. Apa sih misalnya kalau misalnya kita pengen memberitahu gitu kepada anak-anak gitu ya. Artinya tanda bahaya gitu ya. Kalau misalnya kita berselancar gitu di dunia online, apa sih yang sebenarnya harus kita jaga, batasan-batasan semacam apa gitu? Iya. Yang harus kita kasih tahu ke anak-anak itu jangan merespon apapun di dunia online gitu. Ketika dia masih anak-anak dan karena gini ya, kadang-kadang kita pengen kan anak kita bisa cepat berinteraksi begitu, tapi kita nggak tahu siapa yang chat kita kan, pasti kan tersembunyi kan namanya dan segala macam, dan kemudian kemungkinan pakai fake identitas palsu yang kayak gitu. Iya betul. Kadang-kadang ini sudah mulai banyak
dilakukan juga. Child grooming dan kemudian dilakukan dengan AI itu sudah mulai ada gitu. Jangan dipikir oh itu cuman pemberitaan, itu ada di luar gitu, dan itu tidak terjadi di Bali, kita kan nggak tahu ya. Karena memang kasus-kasus anak itu cukup lumayan banyak ya di Bali ya. Iya, jadi memang fenomena iceberg fenomenal itu nyata ya Mbak. Ya, betul. Oke, ini memang suatu hal baru, banyak banget hal baru yang saya dapat gitu ya Mbak Eti ya dari gambaran Mbak Eti dari tadi itu. Nah kemudian juga seperti apa sih kemudian kalau dari sisi orang tua ketika memberitahu anak gitu, tapi si anaknya tidak merasa privasinya diganggu gitu, dilanggar gitu. Nah gimana itu Mbak? Itu tergantung komunikasinya dengan anak. Jadi anak harus merasa bahwa orang tua lah yang tempat dia kembali gitu. Jadi mungkin Mbak Farida mungkin sudah pernah baca di media sosial bahwa atau di internet bahwa ketika anak merasa nggak nyaman dia akan bikin benteng ya, pertahanan gitu. Malah ada beberapa yang kadang-kadang orang saya aja diblok sama anak saya gitu, cuman di chat ketika dia butuh uang gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang kita rasa komunikasi nggak akan bisa terjalin dengan baik kalau itu instan. Nggak ada yang instan, dan ya dari mulai kecil kita tanamkan bahwa ini loh Kak, kamu itu berharga, kenapa mama sama papa jaga kamu gitu. Terus gitu, tidak semua orang itu baik gitu, karena motif itu berkembang terus gitu. Saya selama ini mendampingi anak-anak, kemudian dengan teman-teman di Polda juga ada unit PPA, sampai ada unit tersendiri untuk menangani perempuan dan anak itu, sampai kadang geleng-geleng, kok bisa motifnya seperti ini, tapi ya memang itu terjadi gitu. Yang hal yang tidak terfikirkan ke kita. Ada satu kasus yang di salah satu villa kemudian di Bali ini, ada kasus ketika orang tua tidak menanyakan dari mana anaknya dapat uang. Anak ini ternyata senang karena dapat uang. Ternyata setelah kita tahu, oh dia dipanggil oleh bule gitu ke salah satu villa, kemudian sama teman-temannya dikumpulkan di sana, dan apa yang dilakukan di sana itu yang kemudian membuat mereka mendapatkan uang itu tidak diketahui oleh orang tuanya dan tidak ditanyakan juga. Ya, dan tidak ditanyakan. Oh ya, yang penting anak saya dapat uang. Gitu. Itu membahayakan. Apalagi Bali ini kan jadi magnet nih. Jadi mungkin teman-teman ASN juga harus sama-sama aware. Siapa yang nggak ingin tinggal di Bali? Jadi motifnya orang ke Bali ini banyak loh, dari mulai dia jadi pekerja sosial di yayasan gitu, karena kalau jadi pekerja sosial itu visanya hampir bebas dan tidak bayar. Kemudian dia bisa menjalankan yayasan atau menjalankan company itu macam-macam motifnya. Jadi kita juga harus ekstra hati-hati ya. Karena memang interaksi masyarakat Bali ini kan sangat pluralis ya, macam-macam ya, majemuk ya. Jadi kita yang harus aware sebagai orang tua. Iya, jadi memang dari mana saja, dari siapa saja gitu ya Mbak Eti ya, kemungkinan terjadi hal-hal yang kurang baik gitu ya untuk anak-anak gitu ya. Kemudian yang saya ingin soroti juga Mbak Eti, bagaimana kalau misalnya bahwa pelaku daripada kejahatan seksual, kekerasan seksual ini adalah dari kalangan anak-anak juga gitu. Apakah itu seperti itu, ada gambarannya juga? Ada, memungkinkan itu terjadi gitu. Baru kemarin ya saya ditelepon itu, pelakunya adalah anak-anak juga gitu. Jadi ini akibat tidak difilternya ya. Anak-anak ini sebenarnya seperti tadi Farida sampaikan ya, yang internet ini seperti pisau bermata dua, betul gitu. Ya, jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang lebih punya kemampuan dan kesadaran diri, itu kita yang harus benar-benar cepat juga untuk ikut mengejar kecepatan internet ini. Jadi jangan sampai ke catch duluan sama hal-hal yang tidak baik anak-anak ini. Dia tertarik duluan sama hal-hal yang tidak baik ini, akan susah nanti ketika melepaskannya. Jadi kita yang harus tahu betul-betul anak kita, kan kita sebagai orang tua kita harus tahu hal-hal apa yang adik senengi gitu. Kemudian kalau umpamanya berselancar, situsnya apa aja sih? Terus itu yang harus didiskusikan.
bahkan dari sana kita bisa tahu minat dan bakat anak-anak kita. Gitu. Kalau kita memang mau aware duluan, sebenarnya perlu tahu ya artinya anak-anak ini apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka gitu ya, Mbak. Itu juga penting untuk diketahui orang tua gitu ya. Dan mereka anak-anak sekarang tuh lebih sadar privasi sebenarnya. Iya, lebih sadar privasi. Umpamanya saya sering nih umpamanya jadi narasumber di mana gitu. Saya sampaikan rekamannya, saya sampaikan kepada anak saya gitu. Pasti anak saya kadang komen, "Mama, tidak boleh menyebut ini, tidak boleh menyebut itu," karena dia sudah terpapar sama edukasi masalah privasi itu di dunia digital. Sama seperti kalau ada yang teks kakak bagaimana ditanggapin atau enggak, itu juga kita perlu sampaikan. Jadi rule yang ada itu. Nah kan kalau umpamanya orang tua tidak tahu, bagaimana orang tua bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Jadi digital parenting itu benar-benar nyata dan harus ada. Tapi itu tadi Mbak Eti ya, jadi ini memang proses yang tidak instan sama sekali, jadi prosesnya panjang gitu ya, untuk sampai akhirnya anak itu mau terbuka gitu ya, nggak yang menutup-nutupi dari kita gitu ya Mbak Eti. Gitu. Nah, apa lika-liku tantangan Mbak Eti ini kalau ketika melaksanakan tugas nih kalau di saya Mbak di UPT, kaitannya dengan perlindungan anak gitu? Kalau tantangan kami itu ketika anak itu jadi korban dan dia juga jadi pelaku. Nah, di kami ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus gitu. Ada macam-macam kategorinya, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa anak itu jadi pelaku, bisa dia juga jadi korban. Nah, karena mengorek keterangan anak-anak itu sering berubah-berubah. Mereka tergantung moodnya. Kami punya sistem peradilan pidana anak itu berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa. Jadi kalau umpamanya di sistem peradilan pidana anak itu hakimnya, kemudian pendampingnya tidak memakai baju yang seperti biasa, baju jubah kebesaran itu. Tapi kita lakukan pendekatan-pendekatan sehingga anak itu merasa nyaman. Jadi dia bisa mengemukakan apa yang sebenarnya, dan memang anak cenderung, apalagi dia anak korban itu cenderung berubah-berubah. Nah, itu yang memerlukan kesabaran kami. Jadi kalau mau konseling atau pendampingan kepada anak, baik dia pelaku atau korban, itu biasanya lebih dari 5 jam. Bahkan itu yang kita bilang harus sabar. Terus tergantung moodnya ya, anak-anak ya tergantung moodnya. Nah, itu yang mungkin harus dipahami berbagai pihak bahwa itu bagian dari lika-liku dan memang harus dijalani. Karena tetap ya, seperti tadi saya sampaikan, video-video tentang anak itu tanpa disensor sedikit pun itu melanggar privasi anak. Gitu. Jadi kalau umpamanya minimal ada dia tahu kalau punya, kita boleh nggak ambil gambarnya, boleh nggak difoto, oh boleh gitu. Jadi minta persetujuan dia dan orang tuanya supaya dia tahu kalau videonya atau fotonya akan digunakan. Mengingat itu tadi ya Mbak ya, artinya ada dampak-dampak yang mungkin tidak kita sadari tapi sebenarnya ada di lingkungan kita gitu ya Mbak ya, terlebih itu di dunia online gitu ya. Nah, itu tadi Mbak ya, jadi memang kompleks banget bahasan tentang perlindungan anak ini gitu ya. Terlebih tadi ada berbagai macam persoalan-persoalan juga yang kita temui di dunia online gitu ya Mbak Eti ya. Nah, kemudian nih Mbak Eti, saya ingin tahu semacam kayak prinsip-prinsip gitu ya, yang mungkin harus di notice atau di highlight sama orang tua, yang kemudian bisa diinformasikan nih ke anak nih ketika mereka harus atau mau gitu berselancar di dunia online. Apa sih kayak semacam yang harus dijaga gitu? Kalau kita kejahatan seksual maupun kejahatan di dunia digital itu sudah ada, malah ada departemennya kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Memang ini jadi isu, dan Bali ini sering dijadikan tempat untuk menyelenggarakan konferensi internasional. Tahun lalu kita ikut tentang itu dan anak-anak juga kita ajak gitu. Jadi kita dengarkan pendapatnya. Jadi kita bilangnya tuh berhati baja gitu ya. Apa itu Mbak Eti? Berhati baja itu berhati-hati, ya, berhati-hati dalam berselancar. Berselancar. Jadi tidak semua itu bagus gitu, semua situs-situs itu. Kemudian kita bilang bagikan hal-hal yang baik. Jangan ketika ada
apa namanya, eksploitasi terhadap anak gitu. Kita kan kasihan nih, udah di-share gitu. Padahal ini loh ada yayasan yang anak-anaknya banyak yang diterlantarkan, di-share, padahal itu belum tentu betul. Gitu. Ya, harus dicek dulu gitu ya, tadi ya. J-nya itu jaga privacy. Ya. Anak-anak sekarang itu sudah lebih aware dia masalah privacy. Jadi penggunaan foto, jadi makanya sekarang ada foto dengan AI. Mereka kemudian bikin stiker tuh, mereka lebih kreatif kalau masalah itu. Ya. Jadi apa tadi nama jargonnya adalah berhati baja gitu ya Mbak Eti ya. Juga untuk Semeton ASN yang ada di rumah gitu ya, mungkin sebagai last question saya nih Mbak Eti, untuk teman-teman Semeton ASN di rumah juga, artinya ketika memang menemui case ada kejahatan seksual atau mungkin yang sifatnya membutuhkan perlindungan anak seperti itu, mungkin untuk informasi juga ke Semeton ASN, kemana saja nih Mbak bisa melapor begitu ya, mungkin perlu di-highlight juga. Baik, kalau melapor kita ada kanal Sapa 129. Ya, Mbak Farida pernah dengar itu? Belum baru dengar ya. Sapa 129 itu kanal perlindungan sahabat perempuan dan anak, itu call center 24 jam. Ada di provinsi operatornya. Jadi sebenarnya ada di pusat, kemudian di masing-masing provinsi disambungkan. Kalau kejadiannya di Bali akan ditangani oleh agen Sapa yang ada di Bali, gitu. Agen Sapa itu di hotline call centernya di 08111 129 129. Itu call centernya. Kalau dan masih banyak kanal pelaporan yang lain, bisa melalui langsung datang ke kantor, kemudian kita juga punya Komisi Perlindungan Anak daerah, itu ada dekat itu di Caagung Tresna, dekat kantor. Kemudian kita ada banyak kanal-kanal yang lain seperti KPAI, kemudian kita juga ada hampir semua sahabat perempuan dan anak itu punya kanal pelaporan. Dan masing-masing itu kita ada perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, sebenarnya di masing-masing desa sudah ada. Bahkan di masing-masing desa sudah ada. Sudah ada relawan Sapa kita sebutnya. Relawan Sapa? Iya, gitu. Baik. Cuman kadang-kadang ya membangkitkan keinginan mereka, keberanian mereka untuk speak up itu. Mereka takut, aduh nanti akan dipersulit, aduh nanti malah mereka tidak terlindungi haknya. Kemudian jangan-jangan mereka malah dieksploitasi dengan pemberitaan, biasanya itu yang mereka takutkan. Yang ketakutan stigma. Iya. Jangan khawatir, kalau kami biasanya jangankan penanganan pelaporan, bahkan foto pun itu kami minta izin pakai inform consent untuk dokumentasi kantor, itu pun semuanya sudah di blur. Ya, jadi baik korban maupun pelaku. Baik. Jadi memang ada kode etiknya begitu ya Mbak Eti ya. Jadi kami berharap sih dari podcast ini, artinya Semeton ASN nanti di rumah juga pada akhirnya meng-highlight gitu ya, menotis bahwa untuk ketika menemui case macam ini ada banyak sekali kanal-kanal pelaporan gitu ya Mbak Eti ya. Yang akhirnya kita semua berusaha untuk mengubah stigma yang ada, jadi kita semua lebih berani buat speak up, seperti itu ya Mbak Eti ya. Baik. Mbak Eti, mungkin ini kita sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung podcast ini. Tapi saya juga dan teman-teman Semeton ASN di rumah juga pasti mau mendengar nih pesan-pesan dari Mbak Eti, mungkin sebagai closing statement gitu terkait dengan tema kita hari ini, perlindungan anak di dunia online. Silakan Mbak Eti. Baik, closing statementnya ya, yang bisa kita jadikan trigger untuk kita sama-sama ya. Jadi bicara perlindungan anak itu adalah bukan cuma tugas negara, tapi tugas kita semua, karena anak-anak itu ya masa depan kita nanti gitu. Jadi buat anak-anak harus berani untuk bicara, untuk speak up, berani sampaikan dan jangan takut gitu. Jangan takut untuk menyampaikan apapun kekerasan yang pernah dialami, karena pemerintah itu tidak diam. Jadi kami dengan berbagai jejaring kami, kita akan usahakan yang terbaik pasti untuk anak-anak. Demi Indonesia Emas 2045 katanya. Astagfirullah. Baik, ada lagi Mbak Eti yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup? Ya. Sudah clear? Ya, clear ya. Baik, terima kasih ya Mbak Eti.
Baik Semeton ASN yang di rumah saat ini ataupun juga sedang di kantor seperti itu, sudah tidak terasa di penghujung acara di podcast kita kali ini di episode kelima, podcast ASN Bali Bisa. Nah ini tentunya kami berharap dari podcast ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada kita semua, yang tentunya sudah memberikan berbagai macam bentuk input dan juga insight untuk kita bersama. Dan harapannya kita bersama-sama dapat mengubah stigma yang ada di masyarakat bahwa kita harus berani speak up, kita menyuarakan berbagai macam hal ataupun juga kendala yang ada di dalam diri kita masing-masing maupun di anak-anak juga, sehingga bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia emas pada nantinya. Sekian dari saya dan juga terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Tentunya kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam acara podcast ini. Untuk itu kita akan tutup bersama-sama dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.